Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa lagi melanjutkan kajian kita pelajaran Al-Qur'an hadis tentang hukum bacaan tafhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita bisa bersama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, setelah beberapa hari yang lalu pertemuan kita membahas tentang hukum bacaan tafhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Di antaranya hukum bacaan lam jalalah sudah kita kaji, kemudian hukum bacaan ro pada waktu bagian yang pertama tentang bacaan tafhim sudah kita pelajari. Maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan hukum bacaan ro bagian yang kedua. Baiklah, kita ikuti bersama-sama dengan seksama dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Anak yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bacaan tafhim itu tebal. Sekarang pada kesempatan hari ini kita belajar tentang hukum bacaan ro yang kedua, yaitu tarqiq yang artinya tipis. Kapan hukum ro, bacaan hukum ro atau hukum bacaan ro dibaca tarqiq atau tipis? Baik, kita perhatikan. Yang pertama, huruf ro itu dibaca tarqiq, dibaca tipis apabila huruf ro berharokat kasro atau kasrotain. Contoh, rizqun min khairin. Nah, bacaan tarqiq itu adalah bacaan huruf ro-nya enteng bacanya, tidak memenuhi pada mulut kita, tapi bacanya ringan. Rizqun min khairin. Nah, itu hukum bacaan tarqiq yang pertama pada huruf ro. Yang kedua, anak-anak, hukum bacaan tarqiq pada huruf ro dibaca tarqiq apabila huruf ro diwaqafkan dan huruf sebelumnya ya yang disukun. Ulang lagi, hukum bacaan ro tarqiq yang kedua adalah apabila ada huruf ro yang diwaqafkan dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang disukun. Contoh, syai'in qadir. Nah, bacanya enteng, tipis. Di situ ada ro diwaqafkan, sebelumnya ada ya, baca sukun. Syai'in qadir. Lakumul khair. Lakumul khair. Nah, coba diikutin. Syai'in qadir. Bagus. Kemudian lakumul khair. Ya, itu hukum bacaan tarqiq huruf ro yang kedua. Kemudian anak-anak, hukum bacaan huruf ro tarqiq yang ketiga adalah jika huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasro asli, tetapi sesudah ro sukun bukan berupa huruf isti'la. Sekali lagi, jika ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasro asli, tetapi sesudah ro sukun bukan berupa huruf isti'la. Kita huruf isti'la kemarin sudah kita pelajari. Contoh, mirfaqun, mirfaqun atau mirfaqu. Nah, di sana ada ro sukun didahului huruf yang berharokat kasro dan setelah ro sukun bukan berupa huruf isti'la, maka bacanya tarqiq atau tipis. Mirfaqo, mirfaqo, mirfaqo.
infaqo. Kemudian yang kedua contohnya anzirhum, anzirhum, anzirhum. Nah, itu bacaan tarkib. Jadi bacaan tarkib pada huruf ro ada 3. Yang pertama, jika huruf ro berharokat kasroh atau kasrotain. Yang kedua, jika huruf ro diwakofkan dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang disukun. Dan yang ketiga adalah huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, tetapi sesudah huruf ya sukun, huruf ro sukun, sesudah huruf ro sukun bukan berupa huruf istilah. Baik, ini pembagian hukum bacaan ro yang dibaca tarkik atau tipis. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut selanjutnya. Yang ketiga, anak-anak, hukum bacaan huruf ro yang ketiga adalah jawazul wajhain. Apa anak-anak? Jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Oke, jawazul wajhain itu adalah artinya boleh dua wajah. Maksudnya adalah boleh dibaca tafkhim atau tebal, boleh dibaca tarkik atau tipis. Jadi jawazul wajhain adalah hukum bacaan huruf ro di mana huruf ro tersebut boleh dibaca tafkhim atau boleh dibaca tarkik. Nah, kapan huruf ro yang dibaca jawazul wajhain boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarkik? Yaitu, nah perhatikan, hukum bacaan ro dibaca jawazul wajhain apabila ada huruf ro mati dan didahului huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh pula. Sekali lagi, hukum bacaan ro yang dibaca jawazul wajhain boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik apabila ada huruf ro mati dan didahului huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, huruf isti'la itu ada berapa anak? Iya, ada 7. Yaitu kho, sod, dod, rin, to, zo, dan ko. Nah, contohnya, lihat, perhatikan di atas itu. Min irdihi. Bacanya boleh tafhim, boleh tarkik. Kalau yang tafhim, contohnya bacanya begini. Min ir. Nah, mulut kita dipenuhi dengan huruf bacaan ro-nya ya. Min irdihi. Nah, kalau dibaca tarkik, min irdihi, min irdihi. Kalau tafhim, min irdihi. Nah, kemudian contoh yang kedua, kullu firqin. Ini kalau tarkik. Kullu firqin. Ini kalau tarkik. Kalau tafhim, kullu firqin. Kullu firqin. Itu kalau tafhim. Nah, ini anak-anak yang bacaan jawazul wajhain. Jadi jawazul wajhain cuma ada satu, yaitu apabila ada huruf ro mati dan didahului huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, anak-anak, sampai di sini berarti sudah selesai sudah pembahasan kita tentang bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain pada hukum bacaan ro. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa dipahami dan bisa dimengerti dan dipraktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.